pembelajaran. Jadi, dukungan yang diperlukan kelompok, logistik yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, terutama alat dan bahan untuk membuat produk kegiatan. Nah, di sini kami setelah melakukan beberapa kegiatan, ada rencana tindak lanjut kelompok, sehingga anggota kelompok membantu seksi logistik untuk memenuhi pengadaan alat dan bahan selama proses kegiatan, terutama bagi yang domisilinya dekat dengan tempat pelaksanaan. Jadi logistik pun dipenuhi secara holistik, jadi tidak hanya untuk memenuhi kegiatan inti, namun juga kegiatan keseluruhan, misalnya kayak karpet, kipas angin, selama proses kegiatan berlangsung. Selain itu, logistik yang sifatnya dapat digunakan secara terus-menerus untuk kegiatan selanjutnya tetap ditinggalkan di tempat kegiatan dan dititipkan kepada anggota kelompok yang domisilinya dekat dengan komunitas, sehingga praktis dan dapat menyingkat waktu. Inspirasi yang diperoleh kelompok untuk poin yang pertama ini, sehari menjelang kegiatan, pengecekan dilakukan kembali terhadap kebutuhan logistik yang diperlukan, apakah ada logistik tambahan atau ternyata ada yang tidak bisa terpenuhi. Untuk topik refleksi yang kedua, yaitu menghitung dan merevisi pengeluaran anggaran dan kebutuhan kelompok. Di sini dukungan yang diperlukan kelompok, keterbukaan tata kelola keuangan kepada setiap anggota kelompok. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan kelompok untuk mempergunakan dana anggaran sebaik-baiknya, maka dengan sepakat kami memotong dana perlengkapan alat kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan dalam pengeluaran anggaran pada proposal yang sebelumnya. Sebagai solusinya, kami menyediakan alat dan bahan pembelajaran dari sumbangsih antar anggota kelompok. Kemudian dana tersebut akan digunakan untuk membeli makanan ringan atau reward bagi peserta didik. Sehingga inspirasi yang diperoleh kelompok agar tidak terjadi pembekakan pengeluaran, maka dengan memprioritaskan kebutuhan kelompok, anggaran dana dapat dipergunakan secara maksimal. Ini didukung dengan laporan keuangan yang transparan, sehingga tiap anggota percaya dan bersedia membantu kebutuhan perlengkapan kegiatan kelompok. Sehingga, oh kita butuh ini, oh ya saya punya, oh yang teman punya ini. Gitu. Karena anggaran dana kita transparan. Dan isu topik refleksi yang ketiga yaitu trial and error produk pembelajaran. Dukungan yang diperlukan melakukan eksperimen pada produk pembelajaran sebelum diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Sehingga rencana tindak lanjutnya melakukan uji coba pembuatan produk es krim sebelum mengimplementasikannya kepada peserta didik agar mengurangi risiko kegagalan pembuatan produk atau proyek akhir pembelajaran dengan memanfaatkan waktu yang lebih efisien. Selain itu, uji coba dilakukan untuk menentukan cara yang tepat dan sesuai sehingga dapat diperagakan di depan peserta didik. Dan mereka pun dapat memahami dan mempraktikannya. Inspirasi yang diperoleh kelompok, trial and error, akan dijadikan acuan apakah pelaksanaan proyek akhir materi dapat dilaksanakan dengan lancar atau belum, sesuai dengan lesson plan yang telah dibuat. Sehingga masuk poin refleksi terakhir kami, koordinasi untuk tempat pelaksanaan pembuatan proyek es krim memerlukan lokasi yang lebih luas. Di sini dukungannya, kelompok perlu menindaklanjuti secara cepat, mencari alternatif tempat pelaksanaan untuk pembuatan es krim, dikarenakan proses pembuatan ini membutuhkan alat dan bahan yang banyak dengan ruang gerak yang memadai. Rencana tindak lanjut kelompok melakukan uji coba penempatan alat dan bahan di lokasi, utama pelaksanaan dengan melakukan rekonstruksi kelompok siswa untuk melihat apakah kegiatan pembuatan produk es krim dapat dilaksanakan secara teratur dan cukup ruang gerak bagi semua peserta yang terlibat nantinya. Sehingga inspirasi yang diperoleh kelompok, tempat pelaksanaan untuk kegiatan yang memerlukan ruang gerak yang cukup besar, perlu diperhatikan dan dikoordinasikan kembali dengan komunitas maupun pengelola komunitas, dengan harapan mendapatkan tempat alternatif lain yang dapat dipakai pada saat pelaksanaan kegiatan. Berikut Bu Ratna dan teman-teman, konsultasi kelompok 4 kelompok kami. Terima kasih. Sebelum Ibu menanggapi, ada tambahan dari anggota kelompok atau cukup? Cukup. Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu mengulas.
Kelompok dari apa Mbak Hafizah, ya, Ibu lihat cukup sangat konkret, detil, dan Ibu melihat di sini teamworknya bagus ya. Jadi Ya, teamwork, alhamdulillah Ibu. ya, teamwork kelompoknya itu terlihat, ya kan, peran tanggung jawab anggota tetap terlihat sinergis, dan ini juga bertepuk dua tangan ya dengan komunitas. Jadi artinya Ibu melihat bahwa komunikasi dan koordinasi antar kelompok dan kepada komunitas berjalan sungguh baik. Ya, betul nggak begitu Mbak Hafizah? Iya, kami sangat bersyukur sekali Hmm. menemukan komunitas yang memang dia juga bukan dia juga PPG dari Atmajaya juga, jadi Oh paham ya, gitu. jadi memang benar-benar punya punya pemahaman yang luar biasa ya. Iya Oke, Ibu. dan Ibu melihat kelompok ini juga melakukan evaluasi. Ya, ada evaluasi, ada reflektifnya, dan antisipasi terhadap risiko-risiko itu juga terlihat. Itu yang bagus dari kelompok ini. Ya, dan hal lagi tadi disinggung soal RAB-nya, anggarannya. Jadi Iya, ada keterbukaan dan kejujuran di situ dalam menggunakan anggaran adalah sesuatu hal yang luar biasa di dalam sebuah proyek, ya. Jadi itulah kuncinya gitu bahwa kita menjalankan sesuatu itu dengan amanah ya. Itu juga Ibu melihat luar biasa dari kelompok ini, dari setiap anggotanya dan sebagainya. Nah, saran Ibu nanti untuk laporan-laporan kemajuan ini dijalankan dengan sangat baik ya. Jadi semua hal digarap secara jelas, secara rinci, secara detail, juga terhadap segala hal-hal apa yang tidak bisa dilaksanakan dan sebagainya itu berjalan semua. Evaluasinya jalan, efektifnya jalan. Saran Ibu untuk nanti fase kedua ini yang terutama nanti ini kan unggah laporan kemajuan kelompok ya, sudah oke. Nanti untuk lanjutan unggah fase 2 diatur dan mulai eksekusi rencana, laporan proses dan pencapaian, itu Ibu berharap nanti benar-benar digambarkan tentang bagaimana prosesnya. Jadi proses satu, proses dua, tahapan satu, tahapan dua, langkah-langkahnya itu bukan cuma buat kelompok Bahagiza, tapi juga untuk yang lain, ya. Jadi terurai dengan sangat detail di setiap tingkat tahapannya, langkah-langkahnya ada berapa tahap yang dilakukan, langkah-langkahnya bagaimana, itu diurai dengan sangat jelas dan digandeng dengan pencapaiannya. Jadi tahapan ini langkah pertama apa hasilnya, langkah kedua apa hasilnya dan sebagainya. Jadi kemudian semua diukur, bukan cuma tadi juga menggambarkan proses secara detail rinci melalui tahapan, digandingkan dengan pencapaian tiap langkah tiap tahapan, tapi juga dampaknya. baik Ya, Ibu. Ya, dampaknya, hasilnya. Kalau dia karena ini fun learning, tentu ada ukuran penambahan tingkat kemampuan dan keterampilan ataupun misalnya sikap. Nah, itu digambarkan awal bagaimana dan sebagainya sehingga nanti tiap tahapan itu akan terurai dengan sangat jelas. Jadi jangan cuma nanti kita menggambarkan ini loh tahapannya, terus nanti pencapaiannya, tapi tidak dipasangkan. Ya, iya. jadi Ibu berharap nanti dipasangkan. Kalau tindakannya misalnya A, prosesnya bagaimana, misalnya harusnya langkah satu begini, proses yang dilakukan bagaimana, ya termasuk nanti cerita tentang prosesnya, pencapaiannya disandingkan, lalu dampaknya apa, ataupun outputnya, outcome-nya apa, itu akan lebih baik lagi. Gitu ya Ya, Mbak Hafiza ya. baik Tapi Ibu. Ibu boleh katakan luar biasa, baik, semua dipaparkan dengan sangat baik, deskripsi baik, penyampaiannya juga baik. Selamat Mbak Hafiza dan teman-teman. Lanjut nanti dengan unggah fase 2 untuk pencapaian. Gitu Baik, ya. terima kasih Bu Ratna dan Sama-sama teman-teman. Mbak Hafiza, sukses selalu. Oke, lanjut kelompok lainnya mungkin satu 2 3. Mungkin kelompok 3 ya Bu ya, boleh? Silakan Mbak Hanifa, Mbak Amenda, Mbak Elnawati, Karina, Siti, dan Yurika. Ya, Silakan. bentar ya Bu. Mm. Kalau Mbak Hafiza punya kesibukan lain, nggak apa-apa Mbak, boleh meninggalkan Zoom Baik Ibu, untuk mungkin kelompok ya, kami mau Zoom lagi untuk tadi mengerjakan hasil masukan dari Ibu. iya silakan. Ya, baik. Jadi Terima ya, kasih Ibu. teman-teman yang udah selesai konsultasi boleh meninggalkan Zoom supaya tidak ketinggalan kegiatan lain karena kan sudah mau masuk liburan ya, biar lebarannya lebih enak, nggak punya tugas.
Baik, Ibu izin live ya. Terima kasih Ya, Ibu dan silakan, teman-teman. mari. Iya Bu, kami dari kelompok 3 itu ada Ya, Amanda, Ernawati, Hanifah, Karina, Siti Nurfaiza, dan Yurika. Jadi sampai sekarang Bu, kita sudah masuk ke pertemuan untuk kelompok kami untuk udah pertemuan ke-8 Bu hari ini. oh iya, bagus Ya, ya. Dari total semua berapa pertemuan yang eh, direncanakan? 12 Bu. 12 ya, berarti tinggal sepertiga lagi ya. Iya, Mm. lumayan Bu, ntar lagi. Iya, di, Iya. dioptimalkan aja waktunya habis lebaran. Iya, untuk jadwal kami juga ada perubahan jadwal lagi Bu ya Mm-mm. episode pertama karena memang jadwal ini memang krusial Bu ya karena mengikuti Mm-mm. kota masing-masing terus juga melihat kondisi di mana Lebaran. Nah, kami juga melihat peserta kan ada beberapa yang perlu mudik, ada yang perlu Mm-mm. libur. Jadi kami ada perubahan juga di situ. Nah, untuk perubahan jadwal kemarin perubahannya ada pertemuan 5 dan 6 Bu. Jadi di situ kita Hmm. ada perubahan karena ada suatu kondisi kami anggota ada yang sakit, jadi perlu jadi ada yang nge-backup, ada yang menggantikan anggota lain. Tuh. Jadi ada jadwal yang berubah, tapi tetap tetap tidak Sejalan. ya berjalan, tetap sesuai sesuai sampai tanggal tanggal 2 Mei. Iya, bagus. Hal-hal seperti yang disampaikan Amanda tadi diuraikan di situ. Ya, Jadi ada sebuah kendala gitu ya, kendalanya apa, solusinya bagaimana, hasilnya bagaimana. Itu jadi poin bagus malah. Jadi gini, yang namanya perencanaan kan tidak bisa berjalan 100% sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi minimal ketika terjadi sesuatu hambatan, kita cepat mengatasinya gitu. Dan ini kan tadi disampaikan juga deadline-nya nggak tetap tetap sesuai Bu. Oh, itu luar biasa. Jadi teman-teman jangan takut untuk mendeskripsikan di laporan kemajuan tentang hal-hal yang dihadapi. Ya, dan kalau ada permasalahan tuh bukan berarti itu menjadi jelek, tapi di situ akan dilihat bagaimana solusinya, teamworknya dan sebagainya. Dan itu rasa kelompok Amanda juga tetap bagus itu, ya, dan bisa tetap sesuai dengan targetnya. Ya, oke, selamat. Silakan lanjut. Yang kedua, kami selalu ada meeting evaluasi, Bu ya, diskusi internal kelompok minimal seminggu sekali gitu tentang apa nih yang Mhm. harus diskusin, apa yang kurang gitu. Jadi untuk kemarin itu kami udah berdiskusi mengenai masalah jumlah. Jadi setiap materi itu kan kami kan berbasis daring gitu ya. Jadi kan perlu Mm-mm. tanggung jawab absensi dan host. Jadi perlu. Nah, untuk itu jadinya penanggung jawab pertemuan itu selalu ada dua. Yang tadinya cuma satu jadinya dua. Jadi supaya saling kerjasama gitu. Untuk mentor juga jadinya mentor per materi juga per pertemuan juga menjadi dua karena supaya ada kerjasama bareng. Jadi supaya lebih mudah kami per anggota untuk membawa materinya. Yang ketiga jadinya kami mengupload mengupload setiap setiap pembelajaran ke dalam akun akun YouTube dari komunitas sendiri CWO. Jadi Hmm. kami diberikan izin juga untuk mengupload di sana dan pihak sana pun diberikan perizinan Bu untuk diupload di sana video-video. Ya. Eh, dan yang keempat terlihat sepertinya Bu ya mulai sayang juga sih sepertinya Bu karena beberapa peserta didik ada beberapa yang berkurang komitmennya. Jadi ada Hmm. beberapa yang ada yang tidak masuk, ada yang nggak ikut, tapi mereka tetap izin ke seksi komunikasi gitu Bu. Tapi lebih tepatnya kami sudah selalu mengingatkan undangan Zoom, selalu mengingatkan kembali tentang class agreement, tentang peraturan kelas yang telah disepakati terkait kehadiran yang akan berpengaruh dengan beberapa sertifikat kepesertaan. Tapi tetap peserta didiknya masih dibilang masih lumayan lumayan banyak juga sih Bu. Oke. Oke. Untuk ya, ya, Bu. Atau dokumentasikan ya, Amanda, Iya baik Bu. foto ataupun video ya. Iya Bu. Oke, sudah dipikirkan nanti untuk laporan proses dan pencapaian serta dampaknya sudah dipikirkan, Amanda? Ini lagi kami kerjakan Bu, lagi program. Oke, jadi seperti saran Ibu tadi berpasangan ya dan detil ya. Jadi proses itu dilaksanakan berdasarkan rangka-rangkanya. Jadi kalau rangka 1
apa ya apa langkah satu seharusnya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana dijelaskan, kalau ada kesulitan dan seperti itu ada terangkum di proses, lalu bagaimana pencapaiannya, dan kalau bisa dampaknya. Nah, kemudian ada pengukurannya ya. Jadi Ibu berharap jangan hanya narasi, tetapi jangan hanya kualitas yang disampaikan, tetapi kuantitasnya juga ada. Jadi pertambahan atau peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, peningkatan afektifnya itu kalau terukur dengan data kuantitatif akan sangat lebih baik lagi, gitu ya. Dan kalau teman-teman bisa, itu di tiap langkah tadi ada keterangan link apa, link video atau link foto gitu kan ya. Itu lebih bagus lagi tuh, di sampingnya pakai keterangan linknya. Nanti itu menunjukkan bahwa terdokumentasikan langkah-langkah itu, loh, itu hasilnya lebih baik lagi. Baik. Ya, nanti tolong Holly bisa disampaikan ini juga kepada kelompok 4 yang tadi sudah Ibu izinkan untuk live lebih dulu. Ya, jadi Baik. nanti pada unggah-unggah selanjutnya itu kasih linknya. Jadi link fotonya, link dan jangan lupa aksesnya dibuka. Jadi nggak usah minta permit akses lagi, gitu ya. Baik, jadi Pakai dia Drive. Iya, di dirampilkan keterangannya sehingga itu kan menjadi dokumentasi tiap langkah. Oh ini, oh ini. Karena Ibu cukup terpesona kemarin dengan kelompoknya Holly itu. Luar biasa Ibu bilang ya. ya Ibu, terima kasih. Iya, oke. Untuk kelompok ini masih ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin langsung ke pertemuan ke pemantauan kualitas kali Bu ya. Jadi Silakan. selama pembelajaran itu dari pertemuan 3 sampai ke 8 sampai sekarang Bu, beberapa peserta didik itu selalu aktif Bu. Jadi Hmm. selalu aktif dalam bertanya, selalu aktif berdiskusi, menganalisis, Mm-mm. mereka jadi Mm-mm. menganalisis soal juga ya dia soal-soal people. Mm-mm. Mereka sangat antusias gitu setiap Mm-mm. peserta didiknya gitu. Jadi kami nggak senang juga jadi ikut antusias juga gitu. Nah, Mm-mm. Ada nggak apresiasi untuk bisa menguatkan komitmen mereka? itu Bu, kemarin kalau komitmen kami melalui kesepakatan kelas. Jadi kami setiap Hmm. pertemuan itu di awal selalu buat kesepakatan kelas, yaitu misalnya contohnya selalu aktif dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi speaking skill-nya juga bisa ditingkatkan, juga sertifikasi Bu. Kami kemarin Hmm. merencanakan sertifikat kepartisipasian. Itu mungkin Mm-mm. jadinya motivasi mereka juga untuk selalu mengikuti Mm-mm. kelas gitu Bu. Iya, kan nanti itu ada istilahnya kita harus apa menjaga atau tujuan dari proyek kepemimpinan ini kan pada akhirnya adalah bagaimana komitmen itu bisa diteruskan, ya kan? Dampak yang kita harapkan begitu kan? Apa yang teman-teman Amanda bawakan tim ini adalah bahwa proyek ini sebagai trigger yang kita harapkan bahwa walaupun mungkin tim ini nanti sudah tidak lagi menangani ini, mereka tetap memelihara itu sebagai sebuah eh, ke sebuah kebersinambungan. Ya, sustainability-nya jalan gitu. Jadi mereka tetap mana. Seperti tadi peserta-peserta didik yang punya komitmen seperti itu, selain dapat sertifikat kepesertaan, ada sebuah apresiasi terhadap mereka sehingga nanti kita harapkan mereka juga bisa menjadi trigger-trigger yang akan meneruskan ini gitu ya. Itu. Jadi bagaimana itu? Nah, itu disampaikan di dalam laporan nanti. Ya, itu menjadi sebuah bagian di mana Amanda akan memelihara sebuah sustainability-nya, continuously-nya dari kegiatan ini. Nah, itu nanti dilaporkan juga. Apa upaya teman-teman setiap tim ini supaya program ini tidak hanya berhenti secara formal melalui proyek PK2, tetapi apa yang teman-teman gulirkan supaya ini tetap punya sustainability kelak. Nampak nggak di dalam komitmen mereka? Nampak nggak di dalam sebuah gambaran bahwa, oh iya, sudah terlihat komitmen mereka nanti untuk apa? Nah, itu teman-teman jangan lupakan itu sebagai bagian. Karena itu nanti akan dinilai. Ya, nanti Holly tanggung jawab ya atas yang Ibu sampaikan ini juga sampai ke kelompok 4 ya, Holly. Baik, Ibu. Paham ya? Jadi sudah punya gambaran ya, kurang-kurangnya nanti apa teman-teman pasti sudah buat, nah tambah-tambahin deh. Ya, oke. Kelompok 3 ada lagi, Nak?
Mungkin dari kami itu aja Bu sampai sekarang. Cukup. Ada tambahan dari anggota? Cukup. Ada tambahan dari teman-teman anggota lain? Cukup Ibu. Cukup ya. Oke, kalau cukup. Nah, itu pakai link PPT, link video. Nah, kalau seperti ini kan lebih bagus nanti. Ya, ya. Nah, seperti itu. Jadi autentik bukti-buktinya ya. Tiap langkah-langkah apa autentik itu nggak terbantahkan tuh dokumentasinya. Ya, termasuk nanti pengukuran hasil dan sebagainya itu nanti ada di dalam laporan proses yang berdampak ya. Oke, kelompok 3 juga sama baiknya. Luar biasa Ibu melihat sebuah komitmen yang tinggi ya dari teman-teman di PPG ini. Oke, lanjut kelompok 1 atau 2. Terima kasih Mbak Emena dan teman-teman. Kalau ada kegiatan lain, Mbak Amena dan teman-teman boleh kok live Zoom ya, supaya bisa meneruskan pekerjaan yang lain dan tidak terbuang waktunya. Terima Silakan. kasih Bu Ratna. Sama-sama. Ibu izin share screen ya Bu, kelompok 2. Oke, silakan Holly. Ya Ibu, jadi Holly mewakili teman-teman dari kelompok 2 izin memaparkan laporan kemajuan. Jadi untuk di konsultasi kali ini yang akan Holly paparkan itu untuk kegiatan kami di pertemuan tanggal 2 April, 9 April, dan yang terakhir yang lalu itu 15 April. Untuk secara singkat saja ya Ibu, mungkin secara sekilas saja. Jadi kalau untuk tanggal 2 April ini, jadi kami melanjutkan treatment dari proses kegiatan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Seperti kegiatan prasekolah ini yang dilaksanakan itu mengenal warna dalam bahasa Inggris dengan bermain game, lalu menempel origami sambil bernyanyi. Kemudian untuk di kelas 1 sampai 3 itu belajar kosakata bahasa Inggris mengenai buah. Jadi media pembelajaran yang kami berikan itu poster, lalu mengerjakan. Jadi dengan adanya poster ini kami print out dengan gambar. Kami sengaja memilih buah. Kan kalau misalnya poster-poster itu banyak yang dia itu dalam berupa animasi atau berbentuk kartun. Kalau kami sengaja memilih gambar buah yang real gitu. Jadi mereka lebih mudah untuk menangkap, oh ini loh apel itu bahasa Inggrisnya apple gitu. Jadi mereka lebih tahu buah dalam nyatanya itu seperti apa. Kemudian kalau di kelas 4 sampai 6 itu menyusun huruf acak dalam bahasa Inggris. Ini kosakatanya mengenai ini mengenai alat-alat transportasi kalau nggak salah. Ya, yang ini di tanggal 2 April itu mengenai alat-alat transportasi kosakatanya. Kemudian untuk di tanggal 9 kegiatannya itu sama, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran mengenal kosakata dalam bahasa Inggris juga, yaitu kalau prasekolah itu masih dengan hurufnya itu dibarengi dengan belajar tentang warna, berbagai macam warna dalam bahasa Inggris. Kemudian kelas 1 sampai 3 itu belajar tentang kosakata tentang hewan, 4 sampai 6 itu berkaitan mengenai vocabulary atau kosakata mengenai profesi. Untuk pertemuan di tanggal 2 sampai 9 itu dukungan yang dibutuhkan oleh kelompok adalah kerjasama antar penanggung jawab prasekolah. Jadi masing-masing kami itu kan jumlahnya ada 6. Karena ada 3 tingkatan, jadi kami berpasang-pasangan. Nah, jadi dukungannya itu yang paling utama adalah komunikasi dan kerjasama antar penanggung jawab di tiap level. Lalu komitmennya kami itu selalu merancang pembelajaran dan menyiapkan perangkat pembelajaran H-7 paling lambat H- seminggu. Jadi kesimpulannya itu komunikasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik antar anggota kelompok menjadi kunci dalam terciptanya kegiatan yang berjalan dengan lancar dan terorganisir. Alhamdulillahnya untuk di pertemuan
29 ini itu Kak Valen selaku founder. Kalau di pertemuan yang sebelumnya itu kan beliau berhalangan hadir. Nah, dari tanggal 2 April ini beliau selalu hadir. Jadi setiap di akhir pembelajaran kami mendapatkan evaluasi dan masukan tentang yang sudah kami lakukan gitu. Nah, untuk di tanggal 15 ini yang kebetulan menjadi pertemuan terakhir ini sebagai pertemuan ini kami lakukan untuk melakukan post test baik secara menulis atau speaking. Tapi karena memang di proposal kami itu yang diutamakan itu anak-anak itu mampu menyebutkan. Jadi itu fokus utama kami. Yang penting anak-anak ini mengenal dan bisa menyebutkan si kosakata ini dalam yang benar gitu, yang betul gitu. Nah, seperti yang Ibu sudah lihat juga, Holly juga sudah upload ya. Jadi untuk kegiatan selain melakukan post test di tanggal 15 April ini, kami juga memberikan santunan seperti sembako, bingkisannya itu ada seperti snack-snack untuk anak-anak, lalu alat tulis, botol minum, dan tempat makan gitu, kotak makan bekal. Nah, untuk biayanya ini pun jadi dari patungan kami, jadi kami itu kan dari awal itu sudah patungan 200.000 satu orang, dan alhamdulillahnya juga kami dapat donatur Ibu. Jadi kayak sembako itu kami masih bisa memberikan di akhir kegiatan ini sembako seperti beras, minyak, lalu ada kopi dan ada mie gitu. Jadi dukungan yang diperlukan kelompok itu kerjasama dari Kak Valen, sukarelawan untuk mengemas semua sembako tadi, bingkisan yang dibagikan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada atau anak-anak dari usia prasekolah sampai dengan kelas 4, 5, 6. Nah, ada juga poin-poin yang direfleksi, ini bentuk komitmen kami atau tanggung jawab kami agar pelaksanaan kegiatan itu tetap berjalan dengan lancar dan semestinya gitu. Jadi ada satu kasus yang kami itu kan memesan barangnya itu online. Nah, karena ini mendekati Lebaran, jadi tuh ekspedisi itu nggak sampai-sampai barangnya, Bu. Jadi kami harus datengin langsung ke gudang ekspedisinya gitu. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kami gitu. Jadi kami mendatangi gudang ekspedisi untuk mengambil barang secara langsung agar barang itu dapat dibagikan sesuai dengan jadwalnya yang sudah kami tentukan seperti itu. Untuk meningkatkan keberhasilan ini akan kami lampirkan secara rinci di laporan pencapaian nanti yang akan dikumpulkan. Nah, untuk di akhir kegiatan ini juga kami dievaluasi oleh Kak Valen. Jadi beliau berkata cukup apa ya? Karena ini hal yang baru di komunitas, karena biasanya Kak Valen itu cuman hanya bermain lalu mengajarkan nilai-nilai memang nilai-nilai keberagaman, Pancasila dan bahasa Inggris ini merupakan pembelajaran yang baru gitu. Karena Kak Valen sendiri beliau bilang jujur kalau aku itu kan kurang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi memang belum pernah diberikan kepada anak-anak. Jadi cukup terbantu juga dengan hadirnya kami di kelompok gitu juga. Beliau juga mengatakan bahwa kami itu kompak, datang selalu tepat waktu, dan media pembelajaran yang diberikan juga kreatif. Jadi anak-anak itu senang. Karena awal-awal itu mereka karena memang nggak biasa belajar bahasa Inggris itu takut dan agak males untuk belajar. Tapi untuk di pertemuan berikutnya sampai di akhir anak-anak terlihat antusias dan semangat ketika belajar bahasa Inggris. Begitu, Ibu. Iya. Ada tambahan? Gimana, Kak Mintar sih? Ada tambahan? Cukup kali, sudah terwakili semua. Iya, Terima Ibu. kasih banyak. Iya. Iya, Jadi hal yang menonjol dari kelompok Holly. Satu, ya sudah selesai kegiatannya sesuai dengan fasenya nih. Sehingga benar-benar nanti masuk fase selanjutnya itu di akhir tahap 2, unggah laporan proses dan dampak, itu benar-benar memang sudah bisa diukur. Ya, itu satu. Ya, kekuatan dari kelompok ini. Yang kedua adalah mampu mengumpulkan donatur.
untuk santunan sembako dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi sebuah poin lebih ya. Jadi bagaimana kita bisa mengumpulkan donatur. Jadi bahwa misi ini adalah bisa menjadi sebuah hal yang berbeda. Bukan hanya soal bagaimana menanamkan pengetahuan keterampilan, tetapi juga ada sikap di situ. Ya, edukasinya nampak dan pemberdayaannya nampak. Gitu ya. Itu kekuatan dari kelompok Hori yang luar biasa. Ya, dan Ibu sudah melihat itu. Ya, nah nanti tinggal Hori juga mendeskripsikan, kalau tadi Hori sudah mengatakan kan nanti di laporan proses dan sebagainya, link-linknya semua ada. Dan satu jangan lupa Hori, Iya, Ibu. bagaimana hal yang sudah direncanakan tim ini bersama komunitas supaya program ini memiliki sustainability. Keberlanjutannya ya, Bu ya. Ya, keberlanjutannya. Itu perlu dinarasikan semua tim ya. Nanti Baik, di Ibu. laporan proses itu perlu. Poin itu harus ada. Karena kalau poin itu nggak ada, nilainya kurang afdol, kurang optimal. Ya, oke. Ibu juga apresiasi pada kelompok Hori dan teman-teman luar biasa ya. Semua bagus-bagus dari tadi. Ya, Oke, terima kasih. masih ada tambahan? Cukup, Ibu. Cukup. Ibu. Kalau Terima cukup kita kasih. masuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ini pintar nih, berurut 4, 3, 2, 1. Iya, Ibu. Monggo kelompok 1. Kalau kelompok Hori ada kegiatan lain boleh Hori. Tapi nanti tolong yang Ibu sampaikan tadi di reminder di grup ya, Hori ya. Baik. Dituliskan ya apa-apanya supaya teman-teman semua sama di dalam menghasilkan karya yang berkeunggulan. Ya, oke, terima kasih Hori. Ya. Jangan lupa teman-teman diingatkan untuk upload ya tanggal 20 paling lambat ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 1. Ya, Ibu, mohon izin teman-teman, saya dan Ibu mewakili kelompok 1. Saya mohon izin scroll ke bawah dulu dari kedua, ketiga, ini 4 ya. Nah, ini tanggal 28. Tapi mohon izin Ibu, saya ingin menjelaskan terkait jadwal kita dulu di dalam komunitas taekwondo ini. Jadi kita sebenarnya sudah masuk tahap yang ke-9, Bu, pertemuan ke-9. Jadi memang sebenarnya dari Dari tanggal keberapa? dari sampai akhir ini Bu, hampir akhir Mei. Total berapa? Sekarang udah 9. Kira-kira Total udah berapa? 9. Totalnya mungkin ada sekitar 15 atau 20 lagi Bu, mungkin. Oke, 20 lagi. Ya, 20 Oke. ini apa namanya penglihatan lagi Bu begitu. Oke, karena kan nanti kan harus pengukuran dampak tuh di fase Siap Bu. 2. Ya, Mm-mm. jadi tolong ini bisa menjadi sebuah hal yang perhatian. Gimana? Apakah keburu nggak? Karena kan ini kan tanggal 20 harus masuk fase 2 pengukuran. Kira-kira bagaimana? Oh, tanggal 20 ya Bu ya. Oh, Nah, kalau kita mungkin sudah keburu Bu, karena memang mereka ini tanggal 3 April itu memang sudah hari terakhirnya mereka ini Bu di taekwondo itu, karena memang setelah tanggal 3 April itu mereka libur Bu sampai tanggal 28. oke, sudah tidak ada lagi ya. Mm. Oke, jadi Jadi maksud nanti Ibu mungkin itu. ya Bu siap, kalau untuk tanggal masuknya lagi mungkin pas tanggal 29 ada hari Minggunya baru mereka latihan lagi Bu. Barulah dari situ Tapi tidak masuk program PK2. berarti Masih enggak Bu ya. program. Tidak Bu ya berarti ya. Kalau Ya, udah ini karena tanggal 20 April kan sudah harus masuk PK2 pengukuran Ibu ya. ya. Mm-mm. Oh siap. Baik Bu. Oke, silakan. Mohon izin Ibu, teman-teman, jadi memang kita itu setelah sosialisasi pada pertemuan ke-6 itu kita tuh mengimplementasikan bukan observasi apa ya, pemantauan begitu Bu. Jadi pemantauan dari setiap kegiatan sosialisasi yang sudah kita terapkan kepada Sabem, lalu juga pelatih-pelatih yang lain dan anak-anak peserta didik yang di taekwondo itu, bagaimana caranya menerapkan tata tertib itu sudah kami jalankan pada pertemuan ke-6. Lalu pada pertemuan ke-7, ke-8 dan ke-9 itu kita melakukan pemantauan selama 3 kali begitu ya. Mungkin memang yang pure dia itu pemantauan dia itu tanggal 8 Bu, karena memang tanggal 8 ini tidak ada halangan. Sedangkan tanggal 7 dan tanggal 9 itu terpotong sama kegiatan ujian kenaikan tingkat sama buka puasa bersama Bu, yang tanggal 7 sama 9-nya. Nah, tapi meskipun begitu di tanggal 19-nya di pertemuan ke-7-nya kami tetap melakukan
pemantauan tersebut apakah sosialisasinya berhasil begitu Bu. Jadi sosialisasi, udah gitu pemantauan. Nah, maksudnya pada saat ketika mereka ujian kenaikan tingkat pun kami tetap melakukan pemantauan secara intensif begitu Bu. Kira-kira kegiatan apa yang memang sudah mereka tangkap dan sudah akan mereka implementasikan begitu Bu. Meskipun lagi ada di ujian kenaikan tingkat begitu Bu. Lalu juga begitupun juga pada saat buka puasa bersama. Karena memang masih ada sesi latihan taekwondonya sekitar 1 jam, lalu ditutup dengan sesi buka bersama. Lalu kita sekarang pemantauan Bu untuk yang setelah tanggal 3-nya ini lagi kita itu sedang, nah ini, yang pertama itu pembuatan tabel Bu. Pembuatan tabel data untuk menghitung data karena memang banyak yang data yang kami dapatkan begitu Bu. Jadi kita harus memilah data berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita dipantau gitu begitu Bu. Jadi ada kegiatan yang untuk yongrenya, ada cingenya, lalu juga ada kegiatan yang salamnya, lalu juga ada kegiatan sapanya, lalu juga ada kegiatan yang seperti tata tertib waktu itu tata tertib yang menaruh sendal pada slot yang disediakan begitu di tempat yang disediakan begitu Bu. Jadi memang kita membeli tempat sendal begitu, tempat sepatu sendal alasnya itu yang dari plastik yang bertingkat itu kita beli 2, lalu juga kita susun begitu Bu. Kira-kira anak-anak ini dalam tata tertib seperti itu berapa banyak yang melakukan begitu Bu ya. Jadi per kegiatan itu berapa banyak anak yang memang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut begitu ya, tata tertib tersebut. Lalu juga dukungannya memang harus ada kinerja dari setiap kelompok berdasarkan tugas masing-masing. Jadi memang kayak ada peran yang anggota kami dari misalnya yang memang menyusun acara begitu Bu ya, koordinator acara itu berperan penting juga dalam pembuatan tabel tersebut karena beliau yang menyusun acara satu persatu begitu Bu ya, dari ide-ide kami. Lalu komitmennya memang membuat tabelnya memang pada Excel dulu Bu, karena memang kami kan harus mengedit tabel tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi mereka kita ini bisa masuk begitu Bu, melihat kinerja dari peran masing-masing begitu Bu. Lalu kesimpulannya memang harus ada koordinator yang baik begitu Bu ya, karena memang tabelnya ini harus benar-benar bisa dipahami sama teman-teman juga gitu ya. Kalau terlalu ribet juga nggak bisa gitu ya Bu ya. Lalu juga itu untuk yang pembuatan tabel Bu, pembuatan tabel data untuk merangkum segalanya dari yang sudah kita videokan begitu ya per kegiatan atau yang sudah kita dokumentasikan. Lalu yang kedua ada yang namanya ini Bu, rencana pembuatan video tata tertib. Jadi kita memang sudah membuat video. Jadi gini Bu, untuk yang sosialisasi memang kita mengilustrasikan kegiatan-kegiatan tata tertib yang memang harus mereka taati. Apalagi memang banyak anak baru banget Bu di taekwondo itu. Jadi dari ekstrakurikuler SMP datang gitu ya Bu ya. Ada member baru dari taekwondo kita ini. Jadi memang mereka ini harus tahu persis bagaimana tata tertib yang ada atau penerapan 5S yang ada di taekwondo tersebut. Begitu Bu. Lalu yang pembuatan tata tertib ini nanti divideokan begitu Bu ya. Jadi ada sosialisasi tapi ada videonya juga Bu. Jadi videonya itu kita buat sedemikian rupa menggunakan mungkin aplikasi CapCut atau KineMaster begitu Bu ya. Lalu di sana itu setelah udah jadi videonya kita kirim Bu ke WhatsApp grup orang tua begitu Bu ya, ke WhatsApp grup orang tua yang dimana nanti WhatsApp grupnya itu kan ada banyak orang tua di sana. Jadi mereka diminta untuk menanggapi begitu Bu, menanggapi video tata tertib tersebut begitu ya. Karena memang bukan hanya sosialisasi, karena kalau sosialisasi kan cuma sekali Bu ya gitu kan, cuma sekali. Jadi anak-anak pun juga melihatnya mungkin hanya sekali. Jadi tujuan kami memang pada saat itu untuk menerapkan video tata tertib lagi begitu Bu ya, dan dikirim ke WhatsApp grup orang tua supaya mereka ini bisa melihat tata tertib dan penerapan 5S-nya itu berulang kali Bu, begitu. Juga sebagai reminder untuk dojo kami, dojo taekwondo kami, inilah tata tertib yang harus peserta didik atlet taekwondo dilakukan begitu Ibu ya selama latihan tersebut. Jadi memang harus adanya partisipasi begitu ya Bu ya. Harus ada partisipasi dari atlet taekwondo untuk menjadi bintang di dalam video tersebut. Kita sudah udah ambil bintang dari sana gitu ya, dari aktornya gitu ya Bu ya. Tapi memang dari itunya juga kita milihnya yang memang di atas sabuk hijau Bu, karena memang mereka yang sudah paham begitu Bu ya tentang tata tertib begitu. Nah, terus udah gitu nah kita sebenarnya dalam kelompok ini mengedit kerangka begitu Bu ya.
tapi juga kita bukan hanya menerapkan atau dan juga mengirim video tersebut, Bu, tapi juga kita apa namanya ya, membuat feedback, Bu. Jadi nanti ada yang namanya feedback di sini. Nah, ini dia. Pembuatan. Nah, ini yang ketiga, Bu. Jadi kita sebenarnya sedang proses dalam pembuatan pertanyaan untuk memancing feedback untuk para orang tua murid gitu, Bu. Jadi di sini kita juga memang harus membuat apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan video tersebut. Memang harus ada partisipasi dari sabumnya dan juga para orang tua murid gitu, Bu ya, untuk mengisi form tersebut setelah menonton video begitu. Jadi kita nanti pada saat di sana itu memang sudah apa namanya ya, sebenarnya ini masih proses, Bu, untuk pengirimannya nanti. Memang kenapa kita harus membuat feedback-nya karena memang supaya biar ada masukan lagi, Bu, begitu. Tapi juga mengumpulkan feedback itu apa namanya ya, juga sebagai dalam bentuk dukungan, Bu, pengimplementasi tata tertib tersebut gitu. Lalu juga ya untuk yang inspirasinya memang kita ini memang berusaha menerapkan relationship skill, Bu, begitu di sebuah komunitas tersebut agar oh iya ternyata memang kakak-kakak ini yang mengimplementasikan tata tertib ini memang peduli sama kami begitu. Nah, itu untuk yang 1, 2, 3 kegiatan 3 kegiatan dalam pelaporan atau rencana untuk selanjutnya yang akan kami apa nama Bu ya, akan kami lakukan begitu, Bu. Sebenarnya ada satu lagi pembuatan Instagram, cuman di sini belum ini Bu, belum kami tulis untuk di sininya. Ya, begitu Bu. Mungkin dari kami, dari saya, perwakilan dari kelompok 1 mungkin ada tanggapan dari Bu, mohon izin Bu. Ibu mohon maaf sepertinya masih di mute. Oh iya, Halo Ibu. Holi. Iya, iya. Masih mute Bu ya. Makasih. Ibu asik ngobrol aja. Jadi gini, sudah cukup baik komunikasi koordinasi antara timnya dengan komunitas sejak awal, bahkan pada saat perencanaan ya. Itu sudah terlihat dengan sangat nyata. Pesan Ibu ada ini kan ke-9 nih. Katanya tadi masih sekitar bisa sampai 20. Nah, itu tolong diperhatikan apakah dengan 9 ini sudah terukur progresnya, sudah terukur apa hasilnya dan bahkan dampaknya, gitu kan ya. Kalau itu belum mewakili, berarti harus dipertimbangkan karena kita harus melakukan laporan itu di fase 2 pada laporan berdampak nanti. Ya, ini 2 poin yang kita sepakati tanggal 20. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi, kalau seandainya masih membutuhkan, berarti kan nanti harus diperkirakan juga banyak. Kayaknya kalau 20 apakah sampai atau tidak ya. Itu sarannya ya. Jadi di sisi itu yang harus lebih diperhatikan dan kalau sekarang diukur seberapa pengukurannya dan hasilnya itu supaya kelihatan peningkatannya kemampuan menyapa, menyalam, sopan santun menjadi sebuah budaya, apakah itu sudah tercermin di sana? Ya, jadi langkah-langkah dan sebagainya itu diperlihatkan dengan sangat nyata ukurannya. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk kelompok ini nanti ya. Ibu, di fase 2 terakhir nanti. Bu, mohon izin Bu, mohon izin bertanya untuk yang pengumpulan berarti untuk PK2 itu kan kemajuan dari semua ini Bu ya begitu. Untuk Iya. dari implementasi itu kelompok 2. Nah, untuk yang ketiga PK3-nya itu berarti ini Bu Fase ya. 3 nanti kita itu gelar karya. Oh iya Kita Bu, udah berarti menyiapkan gelar karya. iya Bu, mohon maaf Bu, mungkin salah komunikasi. Mungkin berarti memang sudah selesai Bu kami untuk yang PK2-nya ini. Ya. Berarti memang mohon izin Bu, salah ini Bu. Saya kira memang Ya. sampai tanggal 28 Yang Mei begitu penting Bu. nanti pengukurannya juga. Jadi kita jangan Siap, based on activity ya. Jadi jangan hanya kita berpatokan pada kegiatan kita udah selesai nih. Kita target 10 pertemuan dan sudah 10 tidak. Tapi juga kelihatan dari hasilnya. Jadi pengukurannya itu kan nanti ada peningkatan. Ya kan? Satu ada peningkatan. Kedua, seberapa sustainability dari program ini secara formal berakhir. Jadi ada sebuah komitmen di situ yang harus dijelaskan. Dan itu nanti menjadi pengukuran Ibu. Bagaimana prosesnya, bukti-buktinya, terus angka 1, gimana hasilnya, gimana pengukurannya, mana bukti kinerjanya dengan foto, dengan video, linknya.
Terus nanti setelah semua proses-proses tahapan itu selesai, di bawahnya disimpulkan apa dampaknya, bagaimana menjaga sustainability-nya. Jangan lupa pengukurannya secara kuantitas dan secara kualitas dan kuantitatif itu juga harus dijabarkan. Poin-poin itu harus tampak nanti di fase 2 yang unggah tadi, laporan berdampak, laporan proses, hasil, dan dampak. Gitu ya, Baik, Bu, siap. Ahmad ya. Oke, cukup Mas Ahmad? Iya, cukup, Bu. Cukup ya, teman-teman Ya. yang lain? Cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup, Ibu cukup appreciate terhadap 4 kelompok dari tim kelas A, dan nanti Ibu akan melihat di diunggah laporan prosesnya ya. Sehingga kalau masih ada yang kurang-kurang, nanti Ibu akan coba untuk berikan masukan dulu sebelum teman-teman mengunggahnya ya. Begitu. Baik ya, kita Baik. akhiri karena Ibu siap-siap juga pukul 10 dengan kegiatan lain. Iya, Ibu. Oke, Terima kasih, Ibu. Holly. Nanti Holly sampaikan di grup ya, Holly. Baik, Ibu. Iya, makasih Ibu, pamit semua. Sehat, sukses, dan sebelum Lebaran, tapi Ibu juga mau mengucapkan ya, walaupun lebih dulu, nanti untuk minta maaf atas salah dan hilaf kalau Bu Ratna selama ini mengampu. Mohon dimaafkan, dan untuk teman-teman yang merayakan Idul Fitri, walaupun lebih awal, Ibu ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, semoga teman-teman selalu sehat, sukses, dan salam untuk keluarga juga. Amin. Begitu Terima ya. kasih, Ibu. Mohon maaf lahir dan batin juga, Ibu. Iya, Ibu pamit Terima ya, kasih. tapi kita tetap silaturahmi bisa di WA Group, gitu ya. Siap, Ibu. Mari Ibu pamit, selamat pagi, selamat berkarya. Selamat Pagi, pagi. Ibu. Mari. Selamat subuh.